kita akan belajar bersama-sama. Apa sih hubungan ayah dan anak? Apa peran ayah? Dan bagaimana anak di hadapan ayah atau ayah di hadapan anak? Nah, kita akan belajar dari saudara-saudara itu. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Pada zaman sekarang ini, saudara, banyak anggota keluarga Kristen karena kesibukan, ya kan? Karena kesibukan, karena hal-hal lain, kemudian mereka kehilangan fungsi, mereka kehilangan peran, mereka kehilangan jabatan dan fungsinya sebagai anggota keluarga. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Karena kesibukan yang begitu padat, aktivitas yang begitu padat, membuat banyak keluarga tidak bisa lagi menikmati kebersamaan. Ya enggak? Banyak orang tidak bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Ini banyak anggota keluarga yang kehilangan fungsi, banyak anggota keluarga yang kehilangan jati diri, bahkan peran. Banyak keluarga yang tidak bisa menikmati kebersamaan. Ya enggak, saudara? Sibuk bekerja terus, sehingga mereka hilang kebersamaannya di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, rumah hanya menjadi tempat istirahat semacam hotel, hanya tempat singgah saja. Karena apa? Mereka pagi berangkat kerja, kemudian pulang, mandi, makan, tidur, istirahat, pagi berangkat lagi. Jadi sudah kayak hotel, sudah semacam menjadi rumah singgah saja. Ibu capek, ayah capek, anak-anak capek main, kemudian mereka tidak ada kebersamaan di situ. Jadi sudah tidak ada obrolan lagi di sana. Nah, ini sering yang kita lihat hari-hari ini di zaman modern ini. Mereka bahkan dalam keluarga itu jika ada masalah, mereka nggak tahu. Kalau anak mereka mengalami masalah, orang tua lagi ada sedikit problem, nggak tahu mereka. Karena apa? Kebersamaan sudah nggak ada, hilang. Karena kesibukan, karena aktivitas yang padat. Karena begitu masuk rumah, istirahat, besok pagi tidur, kemudian bangun pagi, berangkat lagi. Begitu saja seterusnya. Sehingga kalau ada masalah, mungkin lama-lama cari di Google saja, udah cari di Google saja. Selesaikan masalah. Itu banyak solusi di sana. Ya, ini yang sering kita lihat akhir-akhir ini. Ini mengerikan, saudara. Ini mengerikan. Karena kesibukan, nggak ada lagi mereka saling bicara. Nggak ada lagi mereka saling bicara. Mereka nggak ada waktu untuk kumpul bersama untuk saling bicara. Ada nggak kita ngobrol? Suami pulang kerja, istri pulang kerja, sudah. Karena capek, aku capek. Mereka nggak ada saling bicara, membentuk diri untuk pulang semuanya. Mereka tidak memiliki waktu untuk makan bersama. Ya, mereka tidak memiliki waktu untuk nonton bersama. Ya walaupun TV lah, tidak usah nonton bioskop, nggak usah nonton apa. Mereka itu nonton bersama. Itu ada sebuah kebersamaan yang sangat indah. Ya mungkin kalau kita punya anak kecil dan kita ya mungkin kita dikit saja. Tapi kalau kita lihat, kita temani anak kita, dia senang. Dia senang. Kemudian kita sambil memberikan masukan, nah jangan lama-lama ya nonton TV, nanti mata rusak, jangan dekat-dekat. Nah ini ada suatu relasi nanti. Mereka tidak saling sharing, apalagi untuk membangun altar keluarga. Kalau ngobrol saja tidak pernah, bicara saja tidak pernah, sharing saja tidak pernah, apalagi mau membangun altar keluarga. Ya nggak usah terlalu mewah lah altar keluarga. Doa bersama saja, bangun. Gantian. Hari ini suami, besok istri. Udah gantian gitu. Puji Tuhan jika anak-anak diingatkan. Kalau misalnya ada yang ulang tahun hari itu juga anak suruh berdoa. Ayo kamu berdoa. Apa yang kamu inginkan? Biar saja anak berdoa. Dia biar membuka mulutnya, buka hatinya, berikan dia kesempatan. Nah setelah itu orang tua menguatkan apa yang diinginkan anak,
apa yang diinginkan oleh saudara saya di dalam nama Yesus sudah dikabulkan. Nah, kita tinggal mendorong saja. Nah, begitu. Nah, ini baru saudara semua. Kalau kumpul bersama, nonton bersama, makan bersama. Nah, makan bersama juga kalau saya mewah lah. Walaupun cuma dengan daun singkong saja, ayo kita makan bersama. Enak saja. Kan sulit kita mendapatkan momen-momen yang seperti ini. Walaupun hanya dengan bunga pepaya saja, atau dengan ikan asin saja. Yang penting apa? Kebersamaan, esensi kebersamaan bersama keluarga itu. Ya. Ini adalah yang diberkati oleh Tuhan. Ini realita yang terjadi akhir-akhir ini sering kita lihat. Ibu saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, bahkan karena kesibukan orang tua, banyak anak yang kehilangan figur seorang ayah. Kehilangan figur seorang ayah. Karena mereka sibuk, ayah sibuk bekerja, berangkat pagi pulang malam. Kadang-kadang baru 3 bulan sekali pulang. Paling siapa yang baru 3 bulan sekali pulang? Bapak saya ada lagunya. Nah, mereka kehilangan figur seorang ayah. Fatherless bilang ayah. Ada sebenarnya ayah itu ada, tapi perannya hilang, ya kan? Fungsinya hilang. Ya karena apa? Karena mereka capek. Begitu pulang kerja, mandi, istirahat, tidur, hilang fungsi. Ada hidup, ada dalam rumah itu. Saudara sampai kasar itu. Dahulu banyak orang yang berpendapat bahwa peran seorang ayah adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan kedisiplinan anggota keluarga. Ini kan? Mungkin masih ada yang berpikir demikian. Oh, yang penting suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan jasmani. Yang penting suami bisa mendisiplinkan anak. Ya. Seorang ayah yang seharusnya menjadi imam di keluarga, menjadi kepala keluarga, suami dan ayah bagi anak-anaknya, ternyata tidak punya waktu untuk keluarganya. Sibuk kalau saat ini mereka sekarang ke ladang lah, bekerja apa, main bahkan, nggak ada waktu buat keluarga, ngobrol pun tidak pernah. Banyak anak yang kehilangan figur seorang ayah. Sehingga apa? Mempengaruhi anak di dalam pergaulan mereka. Mempengaruhi anak dalam membangun suatu gambar diri anak tersebut. Bahkan saudara, anak sulit menentukan bagaimana dia menentukan bagaimana dia berrelasi, menjalin hubungan dengan anak-anak yang lain. Nah, kalau ngobrol kan enak, misalnya kamu dan temanmu siapa? Selama ini pernahkah kita kontrol anak-anak kita? Kamu tadi main di mana? Kamu temannya siapa? Terjadi apa? Pernah nggak saudara? Tahu-tahu anak pulang dan sudah dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini penting loh, dibutuhkan loh figur seorang ayah itu. Ya kalau single parent ya atau single mom, dibutuhkan peran daripada single parent atau single mom tersebut. Bukan yang mudah ya, untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang tua. Ada seorang anak, ayahnya pernah terjadi kepada dia, nah, hari ini ayah akan kerja dan akan pulang lebih cepat. Ayah hari ini akan mengajak kamu untuk makan bersama, habis itu kita olahraga. Ayah akan pulang cepat. Anaknya menunggu. Jam 4 sore belum datang, jam 5 sore belum datang, jam 6, jam 9 belum datang. Saudara, apa yang terjadi pada anaknya? Dia sudah siaga, dia sudah pakai baju olahraga. Sampai ayahnya datang, dia tertidur. Ayah datang melihat anaknya tertidur. Saudara semua dikasih oleh Tuhan.
satu hal yang mendadak, ayah dikasih uang ini ada $1.000. $1.000 saya kasihkan kamu. $1.000 berapa? 15 juta. Kurang lebih 15-16 juta. Ini untuk kamu. Anaknya bilang apa? Tidak apa, saya tidak perlu uang. Tadi saya perlu bapak, saya perlu ayah. Menangis. Nah ini yang terjadi. Gak semudah itu kita memberikan. Yang penting uangnya sudah saya kasih. Yang penting sudah ada HP di tangan itu. Enggak. Saudara semua dikasih itu. Inilah yang kisah-kisah yang mungkin asik, tapi sering terjadi dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saya saudara, sebelum mengenal firman Tuhan, pikiran saya yang ada dulu ya, bahwa tugas seorang ayah itu hanya memenuhi kebutuhan jasmani, kemudian mendisiplinkan anak atau keluarga. Ini saja. Sebelum saya mengenal firman Tuhan, ini yang menjadi tanggung jawab seorang ayah. Memenuhi kebutuhan jasmani, kemudian memberi disiplinan di dalam keluarga. Anak kalau nggak disiplin, itu tugas saya. Itu dulu yang terjadi dalam pikiran saya. Tetapi bagaimana? Atau bagaimana menurut Bapak Ibu sekarang? Apakah masih punya pikiran seperti ini? Adakah seorang ayah punya pikiran yang masih seperti itu? Yang penting aku sudah bekerja. Istriku kan sudah tak cukupi, kebutuhannya sudah cukup, wah bahkan lebih dari cukup. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bagaimana setelah kita mengetahui firman Tuhan? Seorang ayah tanpa pengetahuan yang benar, maka para ayah akan mengira bahwa mengajarkan anak adalah sepenuhnya tugas ibu. Itu kan tugas ibu. Itu tugas mamanya, tugas suami ini bekerja, tugas ayah itu bekerja. Nah ini karena apa? Pengetahuan yang tidak benar akan firman Tuhan. Tugas ayah itu mencari nafkah, tugas ayah itu mencari berkat-berkat jasmani. Jadi seakan-akan kalau dia sudah memenuhi kebutuhan jasmani, anak-anak sudah disiplin, takut kepada dia, oh tugasnya sudah mantap, sudah berhasil. Makanya banyak orang yang stres, orang tua, terutama ayah stres saudara ketika dia tidak bekerja karena apa dia mikirkan, oh ini nanti suami istriku bagaimana, kebutuhan keluargaku bagaimana. Tidak salah. Memang harus bekerja, jangan makan kalau tidak bekerja, artinya harus bekerja. Tetapi saudara-saudara Tuhan, tanggung jawab yang lain juga tidak boleh diabaikan. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Perhatikan firman Tuhan tersebut, saudara. Mazmur 27 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah sebuah upah. Ini kalau kita nyebut anak lelaki saudara, sebenarnya itu adalah anak-anak ya, bukan sangat spesial. Ini menomor dua anak perempuan, tidak. Itu dalam pertemuan. Anak-anak adalah pemberian Allah. Anak-anak adalah anugerah Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah anugerah Allah. Itu anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dia pemberian Allah. Dari firman Tuhan ini, saudara, disebutkan, ya, anak adalah pemberian anugerah Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana ketika digambarkan bahwa anak adalah warisan dari Tuhan, milik pusaka Allah, maka peran seorang ayah tidak bisa dianggap enteng. Gak bisa. Ini ada anugerah. Ini pemberian, ya, pemberian dari Allah. Gak bisa dianggap enteng. Gak bisa diserahkan kepada ibu. Ibu saja, tidak. Ada banyak ayat yang begitu. Dari sini seorang ayah itu memegang suatu tanggung jawab yang penting yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Mereka dari Tuhan.
harus berada di dalam lingkaran Tuhan. Ya, masuk aksa lagi. Apa yang berbeda dengan aksa? Amsal 29 dan 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu. Ya, jadi sangat jelas sekali, didik anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Minggu yang lalu, firman Tuhan berbicara tentang hutang. Hutang itu bagaimana? Kalau orang percaya disebut dalam Roma 8 ayat 12, orang percaya adalah orang yang berhutang. Hutang kepada siapa? Bukan kepada daging, bukan tentang uang yang ini, tetapi berupa tentang hidup di dalam roh atau tidak. Selama orang percaya itu tidak hidup di dalam roh, berarti dia itu berhutang. Selama orang percaya itu masih hidup di dalam kedagingan, berarti dia itu berhutang. Selama orang percaya itu tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti orang itu adalah berhutang. Selama seorang ayah tidak mendidik anak-anaknya di dalam pendidikan akan Tuhan, berarti dia adalah ayah yang berhutang. Efesus 4 ayat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat. Bapak-bapak di sini adalah menyebut tentang laki-laki yang sudah menjadi ayah. Ya, laki-laki yang sudah menjadi ayah atau calon ayah. Ya. Paling tidak nanti kalau sudah berkeluarga kan punya anak kan seperti itu. Ya. Dan kamu seorang ayah, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat akan Tuhan. Artinya begini, saudara. Saudara-saudara yang menjadi ayah, ya sekali lagi ya, ini termasuk single mom atau single parent. Janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Jangan buat anak marah. Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran akan Tuhan. Ajar mereka. Mungkin perlu persabaran, mungkin memancing kemarahan dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara, kita mesti mendidiknya mereka juga dengan kasih, ya, dengan kasih. Marah boleh, tapi jangan marah, gitu. Ya. Jangan melakukan anak-anakmu supaya rupa sehingga mereka menjadi marah. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 21. Nah ini sama. Bapak-bapak, masih bapak-bapak. Ada orang punya nanti ujung yang kasih grupnya. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai laki-laki yang sudah menjadi ayah, yang sekarang menjadi posisi sebagai ayah, jangan sakiti hati anakmu supaya mereka jangan tawar hatinya. Nah ini calon-calon ayah ini perlu perhatikan, jangan bilang, oh itu urusan istriku, itu urusan daripada mamanya. Enggak. Suami itu imam, suami itu nabi, suami itu juga rasul di situ. Dia punya tanggung jawab memberitakan kebenaran kepada anak, menyampaikan tentang kebenaran juga kepada anak. Itu sebabnya kalau tidak ada waktu ngobrol, pulang kerja, mandi, tidur, kemudian bangun dan seterusnya, kapan kita bisa menyampaikan kebenaran? Selama ini tidak dilakukan, itu artinya ada menjadi ayah yang berhutang. Berhutang karena tidak menghidupi firman itu yang seharusnya dia sampaikan kepada anaknya. Anak itu anugerah, sekali lagi ya. Anak itu anugerah, pemberian. Kalau nggak diberi, nggak ada. Banyak orang yang pengen punya anak. Mereka sampai mengadopsi, mereka sampai bayi tabung dan caranya bagaimana supaya mendapatkan anak. Tapi sementara mereka yang punya anak, mereka abaikan. Sudah punya anak kerja,
mereka tidak didik dalam kebenaran dan lain sebagainya. Ya. Artinya begini, saudara-saudara yang menjadi ayah, ini ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Jangan buat mereka putus asa. Sering kadang-kadang anak kecil ketika dia main coret-coret dan sebagainya, dibimbing dan diarahkan, jangan sedikit-sedikit bilang jangan, jangan sedikit-sedikit bilang jangan. Itu anak-anak lama-lama gak akan percaya diri. Lebih baik kita itu ngecek, kita beli cat baru, ya, daripada anak kita itu putus asa, tawar hatinya, aku sedikit-sedikit dimarahin mama. Bukan kita membiarkan, tapi kita berikan pendidikan yang baik pada dia. Berapa kita memberi catatan, bagaimana pikirkan jika anak-anak sampai tawar hati kemudian putus asa. Orang tua juga yang kalah kabel, orang tua yang bingung. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Jangan buat anak itu putus asa. Dikit-dikit jangan, kalau seperti itu jangan seperti itu. Tunjukkan saja. Oleh sebab itu, kita memberitahu ini berbahaya atau tidak, ini baik atau tidak. Bedakan itu saja pada anak-anak itu supaya dia ngerti. Bagus saudara semua dikasih oleh Tuhan. Dari firman Tuhan di atas kita menjadi tahu bahwa fungsi dan peran seorang ayah yang utama ternyata tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Betul ya? Enggak. Jangan berpikir yang penting kebutuhan jasmani sudah cukup dan selesai. Enggak cukup seperti itu. Tapi apa? Mengajar dan mendidik anak dalam hal rohani, bimbing mereka dalam hal rohani, ajar mereka. Ini tanggung jawab kita. Dia di gereja cuma 2 jam, Bapak Ibu Saudara semua. Tapi bersama Bapak Ibu Saudara semuanya berapa jam? 7 dan 24 itu berapa? Ya. Berapa itu? 24 kali 7 120 dan itu bersama Bapak Ibu loh, potong 2 jam saja di gereja. Artinya apa? Berapa banyak kumpul bersama ayah seorang anak? Lebih banyak. Sementara di 2 jam di gereja, bisa nggak mau 2 jam dulu? Bisa. Tetapi peran seorang ayah di sini itu adalah jauh lebih banyak. Ya. Jauh lebih banyak. 168 jam, 166 jam bersama ibu bapaknya. Ya. Oh, itu perannya kan besar sekali. Nah, ada nggak 166 jam itu dipakai untuk mendidik anak dalam hal rohani? Atau mengandalkan pendeta, mengandalkan gembala saja? Lalu kalau gagal salahkan pendeta, salahkan gembala. Sementara hanya 2 jam saja. Sementara bersama dengan keluarganya, ayah dan ibunya 166 jam. Pernah nggak kita terpikirkan seperti itu? Mereka harus diajarkan bertumbuh dalam firman Tuhan. Ini peran seorang ayah. Sekali lagi jangan berpikir sudah memenuhi kebutuhan sekolah, jasmani udah selesai, belum pulang tidur, udah yang penting udah cukup. Ya. Menanamkan nilai-nilai kekristenan yang tepat dan benar, yang tepat dan benar. Karena banyak mereka kadang-kadang ketika diajari gembala, pendeta kok ngajari demikian, disalahkan ke pendeta, disalahkan ke gembala. Nah, kalau menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala yang sudah ajari dengan kebenaran yang kau ketahui dengan nilai-nilai kekristenan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bilang bisa menyalahkan pendeta, gembala atau hamba Tuhan, sementara dirinya sendiri juga tidak mengajarkan dengan benar tentang kekristenan. Ini mengerikan. Ya, mengerikan. Bapak Ibu Saudara semua yang berkata itu.
Jika seorang ayah tidak mendidik anak dengan kata pilihan anaknya, saya mau tanya saudara, ayah begitu, ayah yang rohani apa tidak? Dia tidak mendidik anak dalam hal rohani, tapi malah sakiti, buat dosa. Ya mungkin tidak sengaja, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti kan psikologis daripada anak-anak itu seperti apa. Nah, makanya pertanyaan, kita sedang menyakiti mereka atau tidak? Kita sedang menyakiti mereka, karena menyakiti perjalanan hidupnya menuju kerohanian yang benar. Nah, penting bagi seorang ayah untuk mengerti tentang apa yang disebut tadi, mengajar dengan tepat, mengajar kekristenan yang benar. Jangan serahkan kepada YouTube, jangan serahkan kepada TikTok, jangan serahkan kepada Google. Mohon maaf, ini kekristenan macam apa? Lalu bagaimana tanggung jawab orang tua di dalam rumah? Bukan Google yang bertanggung jawab, bukan YouTube yang bertanggung jawab, bukan TikTok yang bertanggung jawab, tapi tanggung jawab ayah itu di mana? Jika saudara atau kita semua menyerahkan kepada Google, YouTube, atau TikTok, Anda akan bertanya, ayahku kan Google, ayahku kan YouTube, aku nggak ada ayah jasmani. Nah, apa yang terjadi saudara? Dulu saudara, waktu saya masih kecil, saya lupa, bukan sekitar umur kelas-kelas 2 SD atau 3 SD. Saya sering berpisah dengan orang tua saya. Dulu keluarga orang tua saya ini berantakan, broken, hancur. Kadang saya ikut mama, kadang saya juga ikut bapak. Saya tidak pernah atau jarang sekali bertemu dengan bapak saya, ayah saya. Dan ketika suatu saat kami naik becak bersama, apa yang terjadi saudara? Kali pertama saya panggil bapak, Pak, tolong antarkan saya ke stasiun. Aku terjadi dengan ayah saya, dia menangis. Apa kata bapak saya? Baru kali ini saya mendengar anak memanggil saya ayah, bapak. Saya juga tidak pernah menyangka kalau ayah saya juga berbicara seperti itu. Saya tidak pernah, jarang saya. Tapi ketika pada waktu saya bicara seperti ayah saya menangis di atas becak. Perjalanan kami naik becak menuju ke stasiun kereta api. Kamu anakku baru kali ini menyebut apa? Dulu tidak pernah. Artinya apa saudara? Figur ayah waktu hilang. Saya sebagai anak juga hilang. Kami diketemukan dalam kondisi yang kurang baik. Tetapi ketika pada saat itu menggugah saya, oh ternyata ayahku juga itu dipanggil menjadi seorang ayah. Nah, bagaimana kalau hari-hari ini kita serahkan anak kita, serahkan ke YouTube, serahkan ke TikTok, serahkan ke Google, apa yang terjadi? Kapan kita dipanggil ayah? Kapan kita dipanggil bapak oleh anak-anak kita? Jadi kita nggak usah sebagai ayah yang rohani, kita mestinya mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Ini sebenarnya tanamkan nilai-nilai kekristenan yang tepat dan benar. Banyak Google yang tidak benar, banyak TikTok yang tidak benar, banyak YouTube yang tidak benar. Hati-hati. Makanya kalau merasa ajaran yang tidak benar, ya mari bapak-bapak belajar sendiri. Belajar menurut firman Tuhan yang benar, ini ajaran yang benar. Tadi dikatakan pendeta itu sama. Belum ada yang benar Pak, ini yang benar. Nah, ajari mereka dengan tepat. Kau sudah begitu, akan bangga. Oh ayahku ternyata ngerti ya, ternyata ayahku dipaham. Nah, ini. Ya. Nah ini saudara, Matius 12 dan 33. Apa dikatakan di sana? Ya, mohon maaf saudara dari batuk terus ini. Ya, sambil mendengarkan firman Tuhan, Bapak berdoa untuk saya dan segera sembuh. Amin. Nah, ini ya. Jikalau suatu pohon karpara
baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Haleluya. Saudara semuanya, untuk mendapatkan buah yang baik, untuk mendapatkan anak yang baik, ya, untuk supaya anak-anakku ini tumbuh dalam rohani yang baik, maka pohonnya harus subur. Ayahnya harus subur rohaninya. Kalau pohonnya tidak subur, buahnya tidak subur juga. Ya. Subur tidaknya suatu pohon diketahui dari buahnya. Haleluya. Nah, ini kita pohon yang baik atau enggak? Kita ayah rohani atau enggak? Kalau kita baik, anak kita pasti baik. Jadi jangan marah kalau melihat, oh, anak ini kok seperti ini. Nah, pertanyaannya yang kamu lakukan apa di depan anakmu, kan begitu? Oh, anakku baik. Ya, oke, karena memang sudah melakukan kebaikan ayahnya pada waktu itu. Jadi untuk mendapatkan buah yang baik, pohon yang baik. Untuk mendapatkan anak yang rohani, bapak pasti juga rohani. Ya. Bagaimana seorang ayah bisa mendidik anak dengan tepat dan benar jika dirinya sendiri tidak menjadi tokoh yang benar? Ya. Bagaimana seorang ayah dapat mendidik anaknya dengan benar jika dia sendiri tidak dapat menjadi tokoh yang benar? Lo kasih contoh aja gak bisa. Bagi anak mau beribadah kalau dia sendiri gak pernah beribadah. Bagaimana anak mau ngobrol kalau dia sendiri tidak pernah anak itu ajak ngobrol? Ajak sekali-sekali itu makan bersama. Gak perlu ke warung, gak perlu ke lantai, sekali-sekali saja. Di warung siapa yang cocok kayak gini? Gak perlu tempat panjang ini. Kebersamaan itu loh esensinya itu. Kebersamaan itu yang penting. Kadang-kadang kita nggak merasakan sesuatu yang kuat, tetapi di hati anak akan membekas. Oh ya, ayahku, orang tuaku bersama-sama mengajarku. Kemudian pas diperhatikan, kan enak bawa motor, main berdua, suami istri. Ayo pak makan bersama. Ayo kita cari nasi goreng. Ayo kita cari bakso. Ayo kita cari mie ayam. Banyak bapak saudara semuanya, keluarga yang menginginkan itu mereka kumpul bersama. Ya, mereka merindukan untuk bisa berkumpul bersama. Ya, ini bagaimana seorang ayah dapat mendidik anaknya dengan benar jika dia sendiri tidak dapat menjadi tokoh yang benar. Jadi jangan salahkan anak. Kalau anak tidak benar, sementara karena kita sendiri tidak benar. Ada sebuah istilah saudara, father do, children do. Father do, children do. Ayah melakukan, anak melakukan. Betul? Nah, artinya apa? Nah, anak bukan pendengar yang baik, tetapi ya peniru yang baik. Hati-hati. Ayah, kalau dia melakukan apapun, pasti akan ditirukan anak. Pasti akan ditirukan anak. Entah itu baik atau buruk. Coba kalau ayah yang tiap minggu ibadah, tiap minggu ibadah, anak akan ikut. Karena apa? Jadi tadi father do, children do. Apa yang dikerjakan ayah, dikerjakan juga anak. Anak itu kalau dinasehati, mungkin dia nggak memperhatikan. Dan dia memang nggak mau mendengarkan. Saya punya cucu, dia nggak peduli dinasehati kayak apa. Tetapi dia memperhatikan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Dia bukan pendengar yang baik, tetapi dia melihat apa
dia melakukan apa yang dia ingat. Anak kecil seperti busa. Apapun yang dilihat akan diserapnya, baik atau buruk itu akan diserapnya. Ya. Makanya para orang tua, terutama ayah yang punya tanggung jawab di sini, ya. Sebagai imam, sebagai nabi, sebagai rasul, berikan contoh yang baik. Anak peniru yang baik. Apapun itu yang ada di depan matanya, dia akan tiru. Dia akan tiru. Makanya jangan marah. Kalau saudara mungkin menasihati anak tidak didengarkan, jangan marah, kalau usah disepelin, kalau usah dimarahin. Tetapi marahlah kepada dirimu sendiri, diri kita sendiri. Ketika kau tidak bisa mengendalikan diri di hadapan anak-anak muka yang menjadi contoh yang fatal. Ingat ya, father do, children do. Ayah melakukan, anak pasti melakukan. Nah, ayah dalam firman Tuhan, bagaimana saudara? Ia mesti takut akan Tuhan. Satu, ia mesti takut akan Tuhan. Kalau menjadi ayah yang takut akan Tuhan, saudara bayangkan apa terjadi dengan anak-anak saudara. Menginginkan anak takut akan Tuhan, menginginkan anak beribadah, menginginkan anak bisa belajar memberi. Tetapi dia sendiri gak takut sama Tuhan sama sekali. Takut akan Tuhan itu jangan bilang, oh aku mau lari dari Tuhan. Tidak, takut akan Tuhan itu berarti semakin dekat kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Bedakan takut hantu dengan takut Tuhan. Takut harimau kita menjauhi harimau, takut Tuhan kita mendekati Tuhan. Kalau takut Tuhan aku menjauhi Tuhan, itu terbalik. Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Ayah yang rohani, dia takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur ini kan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat 4 diulang kembali, Tuhan memberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa seorang ayah haruslah ayah yang takut akan Tuhan. Takut artinya apa? Dia mengajarkan anak-anaknya di dalam pengenalan akan Tuhan. Ajari anak-anak mengenal Tuhan. Kenalkan, ceritakan Yesus, ceritakan Tuhan, ceritakan tentang firman Tuhan, ceritakan tentang Alkitab. Itu saja. Sampaikan. Ya. Ceritakan itu. Nah pertanyaannya, kapan saudara pernah melakukan ini? Siapa Yesus? Kalau ditanya, surga itu ada atau tidak? Apa jawaban saudara? Di mana letaknya surga? Ya. Pertanyaan kritis seperti ini kadang-kadang di luar dugaan kita. Makanya kalau kita nggak siap-siap sebagai orang tua, kita bingung sendiri, melakukan sendiri. Tapi kalau nggak bisa tahu, ya kalau nggak tahu jawabannya nanti, oke nanti ya saya katakan dulu. Nah, nggak apa-apa. Yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya apa? Membangun altar keluarga, bangun altar keluarga atau doa bersama, membaca firman Tuhan. Sekali lagi, doa bersama sudahlah cukup. Ya. Ajak saja setiap pagi, mungkin berempat, mungkin berlima, atau mungkin berdua. Ayo anak-anak kita berdoa. Nggak perlu panjang-panjang, saudara. Kita kan nggak tahu apa terjadi kan. Kalau begitu bangun tidur, ayo bangun. Berdoa saja, sedapat-dapatnya apa yang dalam hati ini ungkapkan, ya, ungkapkan saja. Kita nggak tahu apa yang terjadi, itu sebabnya berdoa bangun kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya sepanjang hari ini kita dibimbing oleh Tuhan. Ya. Nah, seorang ayah ketika sudah membangun altar keluarga berdoa bersama, maka dengan demikian seorang anak akan melihat figur seorang ayah yang memberikan teladan iman. Haleluya. Ya, yang single mom, yang single parent, dia akan melihat, oh ini orang tuaku, walaupun single mom, walaupun single parent memberikan teladan yang baik. Oh itu sudah semua dari Tuhan. Ini saudara, ini ajaran firman Tuhan. Dia teladan iman. Abraham disebut bapak orang beriman, kan dia memberikan teladan yang baik.
maka pertanyaannya, ada nggak kita sebut bapak orang beriman oleh anak-anak kita? Mungkin untuk kali pertama kaku rasanya untuk mengajak doa bersama, itu kaku, ya. Tapi lama-lama nanti akan luwes sendiri, akan terbiasa, akan terbiasa. Yang kedua, nah, ayat dalam firman Tuhan, ia tidak menyakiti hati anaknya tadi sudah, tetapi ia mengejar karakter Kristus. Dia mengejar itu karakter Kristus, karakter seperti Kristus. Dia akan mengejar seperti itu. Bagaimana karakter Kristus? Mengasihi. Ya. Ya, kejar karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan begitu memberikan peran yang penting kepada seorang ayah adalah untuk mendidik anak sesuai dengan ajaran Tuhan. Tujuannya apa? Agar ia membawa anak-anaknya ke dalam pengenalan akan Tuhan tadi. Ya. Seorang ayah yang rohani, dia mengerti cara mendidik anak. Dan didikan itu pasti mengarahkan kepada tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu pasti itu untuk ayah yang rohani. Jadi anak-anak sana, ayo belajar. Walaupun apa yang dikerjakan hari-hari, selalu arahnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bohong ya, kamu yang jujur ya, dan sebagainya. Jangan nakal ya. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Nah, boleh belajar, jelaskan. Ya. Ini yang sering terjadi. Kesalahan seorang ayah sering terjadi adalah ia tidak mengejar pertumbuhan rohani pribadinya. Dia tidak mengejar karakter Kristus. Dia tidak mengejar pertumbuhan rohani pribadinya. Tapi yang dia kejar, anaknya harus rohani, anaknya harus taat, anaknya harus tekun dalam ibadah. Sementara dia sendiri gak mau memperbaiki dirinya. Kesalahan seorang ayah yang sering terjadi adalah ia tidak mengejar pertumbuhan rohani pribadinya seiring dengan pertumbuhan usia anak-anak mereka. Anak semakin hari semakin dewasa, anak remaja dewasa kemudian tua. Sementara ayah itu sendiri rohaninya begitu saja, tetapi dia ajari anaknya seperti waktu dia masih kecil. Dibentak, padahal sudah dewasa. Ya tersinggung anak yang marah anak. Saya pernah mengkhawatirkan anak saya Evan waktu dia belum menikah. Saya tahu anak ini dulu kecil, badannya kecil. Saya menganggapnya itu kami ini masih anak-anak ini. Itu sebabnya ketika dia mengadakan perjalanan sendiri dari Bali, kemudian sampai Banyuwangi, Surabaya, Malang, kemudian sampai Cepu, kemudian sampai Jakarta, sampai Tangerang, kemudian sampai Jakarta, kemudian kembali lagi ke Palangkaraya. Kami pantau terus karena kami menganggap bahwa anak kami itu masih kecil, belum tahu apa-apa. Saya perlakukan dia seperti anak kecil. Bayangkan kami, Evan ini masih kecil. Kalau nggak kami pantau, takutnya ada apa-apa di perjalanan. Evan, kamu jangan lupa yang nomor HP-mu kamu tulis di sini. Kalau HP-mu hilang nanti begini, bagaimana cara? Kami pantau terus itu. Artinya apa? Memang kami khawatir anak kami ini kami perlakukan padahal sudah dewasa tapi seperti anak kecil. Dan dia pun sudah ngomong, bapak nggak usah khawatir, ibu nggak usah khawatir. Puji Tuhan saudara, ujung-ujungnya apa? Dia sampai Norwegia selama 1 minggu. 1 minggu kan 2 minggu saya lupa. Dari Qatar, dari Palangka, Jakarta, Qatar, sudah sampai Norwegia. Dan anak yang selama itu saya khawatirkan. Saya memperlakukan demikian. Nah ini sering terjadi. Dianggapnya anak itu masih kecil, padahal sudah besar, sudah dewasa. Diperlakukan masih seperti itu. Hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita tidak mengejar karakter Kristus, mengejar kepribadian rohani kita, bahaya. Bapak yang masalah saya diperlakukan seperti anak kecil saja. Kan bisa ngomong seperti itu, ya. Ya. Jadi seorang ayah yang mengejar karakter Kristus, memperhatikan pertumbuhan rohani pribadinya. Perhatikan seorang ayah, pertumbuhan rohani pribadimu itu seperti apa. Jangan lihat anakmu, jangan tuntut anakmu. Kalau pohon yang baik, pada anakmu bertumbuh baik. Ya. Kalau anakmu itu bagus, karena dari Anda sendiri adalah ayah yang bagus.
dan menghasilkan buah-buah roh. Nah itu tadi ya, menghasilkan buah-buah roh ya. Seorang ayah perlu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Ikutilah kalau ada yang berseminar-seminar atau apa, ikuti saja ya, untuk mendidik, untuk memahami ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ia mengasihi istrinya. Ya, ia mengasihi istrinya. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan mendidik anak adalah hubungan pernikahan orang tua yang baik. Kalau hubungan suami istri tidak baik, kemudian dilihat anak, apa yang terjadi? Menjadi contoh yang baik atau tidak? Tidak akan. Tidak akan. Ya. Sebelum berperan sebagai orang tua, seorang ayah terlebih dahulu berperan sebagai suami. Dan suami adalah berarti mengasihi istrinya. Ya. Ya. Oleh sebab itu, seorang suami berarti mengasihi istrinya. Ya. Gagal mengasihi istri itu cikal bakal hubungan yang buruk. Kalau seorang suami tidak bisa mengasihi istrinya, kalau seorang ayah tidak bisa mengasihi ibu dari anaknya, itu cikal bakal kehancuran keluarga. Iya, saudara. Jika kualitas hubungan suami istri tidak baik, nanti pada waktu parenting, pembinaan kepada anak-anak juga tidak akan baik, cenderung buruk. Karena apa? Hubungan antara ayah dan ibu gak baik. Itu anak melihat father do, children do. Anak ayah melakukan, anak melakukan. Nah, hubungan suami istri pasti dibangun dengan baik supaya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Gagal mengasihi istri seorang suami itu cikal bakal hubungan yang buruk, bahkan dampaknya bisa ke anak-anak. Secara rutin lakukan kegiatan supaya dapat menambah kedekatan kalian suami istri semakin dekat. Bawa sekali-sekali bonceng motor. Ayo kita jalan-jalan keliling ke kebun dan lain sebagainya. Wah, enak sekali. Lihat ladang apa. Tapi paling nggak 2 minggu sekali kalau bisa ke ladang. Akhir-akhir ini kita nggak bisa karena capek luar biasa ya. Lakukan saudara, ya sekali lagi nonton bersama ya. Tadi yang saya sampaikan ya. Kalau ada hobi bersama, puji Tuhan, lakukan saja. Nah ini, sebelum berperan sebagai orang tua, seorang ayah terlebih dahulu berperan sebagai seorang suami. Ya, kan jadi suami. Nah, kalau menjadi suami saja juga nggak baik, hubungan dengan istri nggak baik, bagaimana menjadi ayah yang baik? Bagaimana menjadi pohon yang baik? Bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Banyak kadang-kadang suami ini gagal memahami kan seperti ini. Oh, pernikahan itu yang penting kami itu sudah ketemu jodoh itu saja, nggak ngerti kalau ada tugas-tugas di sini. Mereka hanya paham yang penting kami sudah mendapatkan istri, sudah mendapatkan suami, sudah yang penting ketemu. Ya, selanjutnya. Jika kualitas hubungan suami istri buruk, kualitas parenting Anda juga akan cenderung buruk, pasti. Yang keempat, nah, salah satu hadiah terindah, saudara perhatikan para suami dan istri, salah satu terutama orang tua ya, pokoknya orang tua, salah satu hadiah terindah yang dapat diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya adalah dengan mengasihi ibunya. Oh, ayahku mengasihi ibuku ya, senang sebenarnya. Ini hadiah terindah, tunjukkan itu ya.
Bukan bermesra-mesraan juga sih di depan anak, enggak. Tetapi kebersamaan antara suami dan istri di depan daripada anak-anak kita, cucu kita, itu hadiah yang berbeda. Dia akan melihat sesuatu yang indah, begitu luar biasa. Haleluya. Ya. Coba anak-anak itu kalau melihat bapak dan ibu rukun, senang dia, senang, bangga dia. Ya. Oh, ada ibu rukun. Ya. Mereka saling mengasihi. Nah, inilah saudara mulai timbul, ya. Ya, ini saudara. Saya sedang juga nulis begini saudara, jadi saya menuntut juga ini. Tapi memang ini yang kita lakukan. Ya, kita belajar, kita belajar. Berikan dia terindah itu. Ya, puji Tuhan, saya kesana kembali bersama-sama terus sama istri. Ya, berdua saja. Anak-anak melihat, ya, begitu. Nah, sampai-sampai cucu saya kemarin ketika ditanya ditinggal oleh omnya, oleh tantenya, oleh adiknya, karena 4 hari bersama kemudian berpisah, dia menangis. Artinya apa? Dia merasakan yang sudah bersama tiba-tiba dia pergi, dia menangis. Sedangkan kalau tidak pernah dia lakukan. Artinya betapa pentingnya bersamaan itu. Ya. Betapa pentingnya bersamaan. Kami tinggal nangis. Karena apa? Biasanya bersama. Itu dilihat menjadi berkat bagi dia kan? Ya. Kemudian yang keempat, ia mengajar dengan konsisten, bukan sekali-sekali atau mengebut di awal saja. Oh, mengebut di awal saja. Habis itu padam, tinggal 5 watt, ujung-ujungnya 2 watt, ujungnya 1 watt, selesai. Pelayanan awal-awalnya padam, awalnya menyala-nyala, kemudian padam, akhirnya banyak. Nah, kelima. Konsisten. Jadi jangan bersama, makan bersama, nonton bersama, cukup sekali aja. Ya enggak lah, paling 1 bulan sekali kan. Lakukan saja, konsisten. Ngajari anak juga demikian ya. Ngajari anak juga demikian ya. Ya. Musa menasihati para ayah untuk senantiasa mengajarkan anak-anak mereka, baik ketika duduk di rumah maupun dalam perjalanan. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Dan saya minta tolong dibaca ini saudara. Dan tadi nggak pernah baca firman dulu. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, dengan salah satu Pak Ibu Gembala dan tolong dibaca. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya, terima kasih. Nah, ada nggak diajarkan ini saudara? Ya. Ajarkan berulang-ulang pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu berbaring. Tapi apa terjadi? Berbaring yang dipegang HP, duduk yang dipegang HP, kemudian berjalan yang dipegang HP, pada waktu bangun yang dipegang HP. Kapan mengajarkan anak-anak? Begitu bangun tidur yang dicari HP-nya mana? Bukan mencari anaknya. Harusnya ini yang diajarkan. Musa sudah berbicara, mengajarkan kepada seorang ayah, ajarkan anak-anak berulang-ulang pada waktu berduduk, pada waktu berbaring, pada waktu bangun, pada waktu berjalan. Tapi kemana kadang-kadang ayah? Kemana-mana bawa HP. Berjalan ya Pak, bawa HP. Kemudian duduk pun HP, berbaring pun HP, bangun tidur pun HP. Lupa kalau punya anak. Kapan diajarkan? Saudara sudah dikasih tahu.
kadang-kadang bahaya. Bahkan mereka yang belum punya anak pun kadang-kadang mereka sibuk dengan HP-nya. Untuk HP itu kasih anak yang sudah berumur 12 tahun. Yaitu kalau menurut dari para psikolog demikian, umur 12 tahun ya, itu baru boleh main HP. Itu pun juga dibatasi. Saya baru saja punya cucu, saudara. Puji Tuhan, seumpamanya dia sangat ketat sekali. Dia berikan waktu hanya 10 menit saja. 10 menit habis itu dia tarik. Tapi tarik bukan berarti terus mamanya jadikan main HP. Enggak, mamanya juga harus sembunyikan. Alasan apa? Ini sudah mau dicas, baterainya lemah. Dan itu hari-hari. Tidak jadi seperti itu, puji Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau dari 12 tahun tidak apa-apa. Itu dari para psikolog menyarankan adalah demikian. Jadi orang tua jangan melarang anak sementara kalau kita sendiri juga melakukan. Nah, itu kita katakan musuh mengajarkan kepada kita semuanya. Pada waktu mau duduk, pada waktu mau berjalan, mau berbaring, mau bangun. Tetapi yang dilihat kan juga firman Tuhan, iya benar. Tapi mana kita bisa kontrol seluruhnya kan tidak. Ya. Inilah saudara seperti kasih Tuhan. Ya. Konsisten, jangan hanya menggebu-gebu pada waktu yang awalnya saja, tapi ujung-ujungnya kemudian padam. Nah ini, ya. Saudara seperti kasih Tuhan. Ya. Tuhan Yesus ini tidak ada permohonan bagi kita. Saya mau tanya saudara, apakah anak-anak saudara bangun di pagi hari itu karena suara doa saudara atau tidak? Paham maksud saya? Apakah anak-anak kita bangun di pagi hari itu karena suara doa kita? Misalnya begini, saya berdoa, kemudian anak saya mendengar, kemudian dia bangun. Atau karena saudara bentak, atau saudara siram air. Kalau anak-anak saudara bangun ketika saudara berdoa itu luar biasa. Oh ini jam waktunya jam doa. Bangun dia. Ya. Tapi kalau disiram air atau mungkin kita bentak, bangun tidak. Kalau enggak lemparin, siram air. Gak apa-apa kalau berdoa saudara sampai membangunkan anak kita. Gak apa-apa pagi hari. Nah ini kita belajar untuk membangun altar keluarga itu. Ya puji Tuhan jika anak bangun karena suara doa kita. Yaitu sengaja kita mengajari anak supaya ini waktunya berdoa, waktunya bangun. Yang kedua, ya. Apakah anak-anak kita melihat kita sibuk membaca Alkitab ketika mereka akan tidur atau bangun tidur? Begitu dia akan tidur, mungkin melihat kita membaca Alkitab atau tidak. Pada saat bangun tidur, dia melihat kita baca Alkitab atau tidak. Nah, kan diperhatikan. Bukan kita mau pamer di hadapan anak, tapi kebiasaan ini akan dilihat oleh anak. Oh ya, mamaku, papaku sedang membaca Alkitab ini dan baca firman Tuhan ketika aku mau tidur, ketika aku bangun. Ya, yang ketiga. Ya. Apakah mereka familiar atau akrab saat kita melaksanakan saat teduh? Mereka senang enggak? Sudah menjadi kebiasaan atau belum ketika doa bersama atau saat teduh itu? Nah, kalau udah familiar kita tidak perlu mengajari yang kayak formal banget ya, soal bukan ya, santai saja ya. Yang ini sebagai jadi perkembangan bagi kita semuanya ya, jadi perkembangan tentunya bagi kita sebagai orang tua. Nah, oleh sebab itu saudara, ayah yang rohani itu sadar bahwa dia perannya dalam mendidik anak, bahwa tujuannya adalah membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Ia mengerti kadar rohaninya dirinya sendiri akan teladan untuk ikuti anak-anaknya. Ya. Setiap orang tua ini bangun rohani kita supaya anak-anak itu ikut, supaya anak-anak juga terbangun. Ya. Para orang tua, ayah, kejar pertumbuhan rohani pribadi, jangan mengejar pertumbuhan rohani anak sementara diri sendiri tidak dikejar. Jadilah ayah yang bersandar kepada Allah dan mendidik anak-anaknya.
Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Nah, ini Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata